Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fathur Rozak dengan NIM 510220061. Saya akan mempresentasikan hasil gambar tata ruang kelas yang saya gambar. Yang pertama, terdapat ruang kelas KBM. Di sini terdapat 2 buah AC, di bawahnya terdapat poster Presiden dan Wakil Presiden, dan di tengahnya ada poster Garuda. Di bawahnya terdapat proyektor, 2 buah papan tulis, meja guru, meja siswa, mading atau poster impian, karya, dan juga motivasi. Di belakangnya terdapat loker untuk menaruh tas, jam, dan juga almari hasil karya siswa. Di sini saya akan menjelaskan alasannya. Yang pertama, tempat duduk yang berbentuk U. Alasannya karena model ini memiliki beberapa keunggulan. Di antara hal yang pertama, semua siswa berhadapan langsung dengan guru tanpa ada yang menghalangi. Yang kedua, guru dapat berinteraksi langsung dengan siswa sehingga semua siswa merasa diperhatikan oleh guru. Yang ketiga, meminimalisir tingkah laku siswa yang tidak perlu ketika proses pembelajaran. Yang keempat, guru merasa lebih dekat dengan siswa. Yang kelima, siswa cenderung akan selalu memperhatikan guru. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Zainab 2014 yang menunjukkan bahwa penataan ruang kelas dengan formasi U dapat menumbuhkan semangat peserta didik dalam belajar. Karena apabila menggunakan penataan ruang kelas yang seperti biasanya, peserta didik mudah bosan dan sulit berkonsentrasi. Pendidik juga dapat memperhatikan peserta didik secara luasa ke segala arah, sehingga materi pelajaran yang disampaikan dapat diserap oleh peserta didik. Yang kedua, saya juga menambahkan fasilitas teknologi berupa proyektor untuk menunjang pembelajaran dan untuk melakukan variasi metode pembelajaran. Hal ini juga sesuai dengan pendapat dari sumber yang telah saya baca, yang menyebutkan beberapa adanya manfaat proyektor. Yang pertama, penggunaan proyektor dapat membuat proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan menarik. Kedua, guru dapat menghemat waktu dengan tidak menulis di papan tulis dan menggambar sendiri dengan menggunakan catatan atau presentasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga, guru dapat menggunakan berbagai macam media untuk mengajar seperti video, gambar, dan presentasi. Yang keempat, siswa lebih mudah menyalin catatan karena tulisan dalam proyektor itu lebih jelas. Yang terakhir, siswa dapat terlibat aktif dalam proses belajar dan mengajar. Di sini saya juga menambahkan 2 AC. Ada beberapa alasan kenapa saya menambahkan 2 AC. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas udara pastinya. Yang kedua, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Yang ketiga, mengurangi gejala asma dan alergi. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan belajar. Di sini juga saya menambahkan jendela untuk memberikan ventilasi udara dan juga pencahayaan. Saya juga menambahkan adanya mading dan poster di kelas ini. Kegunaannya, yang pertama, meningkatkan kreativitas dan ekspresi diri, yaitu memberi kesempatan juga kepada siswa untuk mengekspresikan ide dan kreativitas mereka, sehingga mereka dapat membuat desain atau konten yang lebih menarik agar dapat dipajang di kelas tersebut. Dan juga agar membuat lingkungan belajar lebih menarik tentunya. Yang kedua, saya juga menambahkan ruangan perpustakaan di sini, yang di dalamnya terdapat meja pengawas, almari arsip, rak buku, dan meja komputer. Dan yang terakhir, saya juga menambahkan AC. Alasannya saya membuat ruang perpustakaan ini, yang pertama yaitu meningkatkan kecintaan membaca kepada siswa agar siswa lebih suka untuk membaca. Yang kedua, memperkaya pengalaman belajar. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan membaca dari siswa.
Yang keempat, meningkatkan kosakata dan kemampuan berbahasa. Kelima, menyelesaikan tugas sekolah. Dan mengapa saya menambahkan fasilitas komputer di perpustakaan ini? Alasannya yang pertama untuk meningkatkan pemahaman tentang pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan siswa. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran individu. Yang keempat, mendorong kolaborasi. Yang terakhir yaitu belajar komunikasi dengan baik dan benar, yaitu siswa dapat belajar berkomunikasi dengan baik dan benar melalui penggunaan komputer. Yang ketiga, saya menambahkan ruangan diskusi yang di dalamnya terdapat meja diskusi dan karpet diskusi. Saya menambahkan ini karena ada alasan dan peran penting ruangan diskusi ini. Yang pertama, untuk mendorong pengembangan pemahaman siswa melalui berbicara tentang materi pelajaran atau yang lainnya. Yaitu yang kedua, meningkatkan retensi informasi karena siswa berbicara tentang materi pelajaran kembali. Yang ketiga, memperbaiki keterampilan berbicara dan mendengarkan siswa. Yang keempat, mendorong berpikir kritis dan kemampuan mengajukan pertanyaan. Yang kelima, mengembangkan kemampuan sosial dan kolaboratif siswa. Yang keenam, memberikan motivasi tambahan untuk siswa. Yang ketujuh, menghadirkan perspektif multisisi dari sesama siswa, yaitu dalam diskusi nanti. Yang kedelapan, membantu dalam mengevaluasi pemahaman siswa. Dalam ruang diskusi ini kita dapat mengevaluasi juga. Yang ke-9, memfasilitasi pembelajaran berbasis masalah dan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, itu saat berkelompok nantinya. Yaitu ruang diskusi ini memungkinkan interaksi yang dinamis dalam kelas, menciptakan lingkungan yang mendukung pemahaman yang lebih mendalam dan pemahaman keterampilan sosial dan berpikir kritis. Yang keempat, saya menambahkan ruang praktikum yang di dalamnya terdapat meja guru, meja siswa, meja praktek, almari yang berisi alat dan teknologi dari praktikum tersebut. Dan di sini terdapat wastafel untuk agar siswa setelah praktikum bisa membersihkan badannya, membersihkan. Alasan saya membuat ruang praktikum di sini, yang pertama untuk penerapan teori, yaitu ruang praktikum memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan teoritis yang mereka pelajari di kelas ke situasi praktis. Yang kedua, pengalaman praktis. Siswa memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman praktis dalam menggunakan alat, peralatan, atau teknologi yang relevan dengan mata pelajaran mereka. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan praktis. Praktikum membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam profesi tertentu. Misalnya dalam praktikum IPA, dalam praktikum sains, dan yang lainnya. Mereka belajar metode penelitian ilmiah. Yang keempat, eksperimen dan penelitian. Ruang praktikum ini memungkinkan anak untuk melakukan eksperimen, penelitian, dan pengamatan langsung. Yang kelima, mengembangkan kemampuan problem solving, yaitu dalam situasi praktikum siswa seringkali dihadapkan pada masalah yang memerlukan pemecahan. Ini membantu mereka mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang kuat. Yang keenam, pengamatan dan analisis, memungkinkan karena ruang praktikum siswa ini memungkinkan siswa untuk mengamati, menganalisis situasi atau objek yang relevan dengan mata pelajaran mereka. Yang ketujuh, meningkatkan kepercayaan diri. Melalui ruang praktikum yang telah saya buat ini, siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi tugas dan tantangan dalam bidang tertentu. Yang kedelapan, kolaborasi. Karena dalam praktikum nanti kan kita membutuhkan kerjasama tim. Dan yang terakhir, penyempurnaan keterampilan bahasa. Jadi siswa nanti bisa mempraktikkan dan meningkatkan keterampilan mereka
keterampilan komunikasi mereka baik dalam berbicara maupun dalam menulis. Yang kelima, sebentar. Jadi ruang praktikum membantu siswa untuk mengalami pembelajaran berbasis pengalaman yang mendalam, yang mempersiapkan mereka untuk berhasil dalam bidang tertentu dan memahami bagaimana pengetahuan teoritis dapat diterapkan dalam situasi praktis. Yang kelima, ada ruang kesenian dan media yang di dalamnya terdapat keyboard musik, rak media pembelajaran, rak pianika, dan rak gitar, dan juga terdapat AC. Ya, di sini ruang untuk menaruh alat-alat media pembelajaran maupun alat-alat kesenian. Saya membuat ini untuk supaya tidak berantakan aja, supaya nanti ada ruang agar alat-alat itu tersusun rapi dan kembali ke tempat asalnya. Dan yang terakhir, terdapat ruang perlengkapan yang di dalamnya terdapat alat-alat kebersihan seperti sapu, pel, kemoceng, tempat sampah, dan pengharum ruangan, dan lain-lain. Di sini terdapat kemoceng, pel, alat sapu, alat pel, ada pengharum ruangan, ada ember, dan tempat sampah. Sekian presentasi mengenai tata ruang kelas yang saya gambar. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.